Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham bagus untuk pensiun dengan dividen saham. Yieldnya hingga 100% per tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini beberapa kriteria pemilihan sahamnya. Pertama, perusahaan besar yang sangat terkenal. Kedua, menghasilkan laba triliunan rupiah. Ketiga, rutin bagi dividen setiap tahun. Dan yang keempat, cukup konsisten berusaha meningkatkan jumlah dividen dari tahun ke tahun. Kita langsung masuk saja ke dalam saham pertama, yaitu Bank Mandiri. Nah, ini merupakan ringkasan dari dividen per share selama 6 tahun terakhir, dengan total sekitar Rp951. Apabila kita memasukkan angka ini terhadap harga tertinggi dan terendah selama 5 tahun, maka akan diperoleh porsi dividen sekitar 15% hingga 52% dari harga pembeliannya. Nah, menariknya, apabila membagi harga terendah dan tertinggi ini dengan dividen per share tahun 2023, maka potensi yield yang diperoleh sekitar 4,2% hingga 14,4%. Beruntungnya bagi teman-teman yang memiliki saham ini di harga terendah, yieldnya bisa mencapai 14% di tahun 2023. Sekarang kita lihat sekilas untuk kinerja keuangannya. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir ini, dengan laba sekitar 39 triliun rupiah. Nah, untuk aspek valuasinya juga masih menarik, dengan PER 10,2 kali dan PBV 2,1 kali. Rasio profitabilitasnya juga baik dengan angka NPM 31% dan ROE 21%. Untuk kinerja harga saham selama 5 tahun masih naik 55% dan selama tahun 2023 masih naik 14%. Kita masuk ke dalam saham kedua adalah BBRI, yang mana total dividen per share dalam 6 tahun terakhir sekitar 968. Saham ini memiliki harga terendah 2.391 dan harga tertinggi 5.750. Apabila kita memasukkan kedua harga ini terhadap total dividen per share-nya, maka porsi dividen yang diperoleh akan berada di rentang angka 17 hingga 41% dalam 6 tahun terakhir. Nah, menariknya, jika memasukkan angka ini terhadap dividen per share di tahun 2023, maka akan diperoleh yield sekitar 5% hingga 12% apabila membeli saham ini di harga terendah dan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kita lihat untuk kinerja keuangannya, BRI ini listing sejak tahun 2003 dan laba di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir dengan nominal 43,9 triliun rupiah saat video ini dibuat. Nah, aspek valuasinya PER 13,8 dengan PBV 2,6 kali. Rasio profitabilitasnya NPM 27 dengan ROE 19%. Angka yang bisa dikatakan masih sangat baik. Untuk kinerja harga saham masih naik 58% selama 5 tahun dan naik 8,8% di tahun 2023. Saham ketiga adalah BJTM, yang mana dengan total dividen per share 6 tahun terakhir sekitar Rp291. Dengan harga terendah 378 dan harga tertinggi 970 dalam 5 tahun terakhir. Apabila kita memasukkan total dividen per share dengan harganya, maka akan diperoleh porsi dividen sekitar 30 hingga 77%. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena apabila teman-teman mendapatkan BJTM di harga terendah 5 tahun, maka porsi dividen yang teman-teman sudah peroleh sekitar 77% sampai video ini dibuat. Nah, untuk dividen yieldnya di tahun 2023 berada pada rentang angka 5,4 hingga 14% berdasarkan harga terendah dan tertinggi 5 tahun terakhir. Kita lihat sekilas untuk profil dan kinerja perusahaan. BJTM ini listing di bursa sejak tahun 2012 dan berada pada bisnis perbankan. Kinerja di tahun 2023 disayangkan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir dengan laba sekitar 1,09 triliun rupiah. Untuk aspek valuasi PER 6,3 dengan PBV 0,7 kali. Artinya harga yang ditawarkan masih lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Rasio NPM 18 dengan ROE 12%. Angka profitabilitas yang masih bisa dikatakan cukup baik. Kinerja selama 5 tahun untuk harga sahamnya masih turun 5,3 dan selama tahun 2023 masih turun 13%. Saham keempat ITMG dengan total dividen per share 24.516. Saham ini punya harga terendah 5.650 dan harga tertinggi 45.650.
apabila kita memasukkan total dividen per share-nya dibagi dengan harga ini, maka akan diperoleh porsi dividen sekitar 54% hingga 434%. Nah, ini merupakan salah satu saham yang sangat menarik. Meskipun kamu membeli saham ITMG pada harga tertinggi 5 tahun terakhir, porsi dividen yang kamu terima sudah sekitar 54% alias sudah setengah balik modal. Dan apabila kamu pernah membeli saham ini di harga terendahnya, maka porsi dividen yang sudah kamu terima mencapai 434%. Wow, sudah naik 4 kali lipat dari harga pembelian kamu. Nah, apabila teman-teman memasukkan angka tersebut kepada dividen yield tahun 2023, maka akan diperoleh angka 19% hingga 160%. Artinya apabila kamu membeli ITMG di harga terendahnya, dividen yield yang kamu peroleh di tahun 2023 sudah mencapai 160%. Ini merupakan salah satu saham yang mempunyai passive income yang sangat menarik, khususnya sampai video ini dibuat. Tapi teman-teman juga harus mempertimbangkan bisnis perusahaan ini yang berada di sektor batubara yang cukup fluktuatif. Sekarang kita lihat sekilas untuk kinerjanya. ITMG ini listing sejak tahun 2007 dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan laba 6,3 triliun rupiah. Valuasi pernya 3,2 dengan PBV 1 kali, yang artinya valuasinya masih cukup menarik. NPM-nya 22% dengan ROE 32%. Rasio profitabilitas yang masih sangat baik, apalagi dari yang sangat rendah dengan angka 27%. Terkait kinerja, harga saham masih turun 13% dalam 5 tahun dan masih turun 38% di tahun 2023. Tapi apabila kamu membeli saham ini pada harga terendahnya, sekalipun harga sahamnya turun 38%, hal itu tidak menjadi berarti karena kamu memperoleh dividen yield yang mencapai 160%. Wow, sangat luar biasa untuk pencapaian dividen saham ITMG ini. Saham kelima ADRO dengan total dividen per share 1.144, harga terendahnya 610 dan harga tertinggi 4.250. Apabila memasukkan total dividen per share-nya, maka porsi dividen yang diperoleh sekitar 27 hingga 188%. Artinya apabila kamu membeli saham ADRO di angka terendah, maka porsi dividen yang kamu peroleh sudah lebih besar dari harga pembelian kamu itu sendiri. Nah, untuk dividen per share di tahun 2023, jika memasukkannya dengan harga tertinggi dan terendahnya, maka potensi dividen yield yang diperoleh sekitar 11,5% hingga 80%. Wow, jumlah yang sangat signifikan. Sekarang kita lihat sekilas untuk kinerja keuangannya. ADRO listing sejak tahun 2008 dan diproyeksikan kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan perolehan laba sekitar 18,8 triliun rupiah. Valuasi per 3,2 dengan PBV 0,7 kali. Artinya, harga ADRO masih lebih murah dari modal per lembarnya. NPM 24% dengan ROE 23%. Rasio profitabilitas yang sangat baik dan DER-nya juga masih baik dengan angka 44%. Terkait kinerja, harga saham masih turun 33% selama tahun 2023, tapi sudah naik 34% dalam 5 tahun terakhir. Sama seperti ITMG, penurunan harga saham ADRO di tahun 2023 ini menjadi tidak berarti apabila kamu bisa membeli saham ADRO pada harga terendahnya beberapa tahun yang lalu, karena dividen yield yang diperoleh sudah mencapai 80%. Artinya kerugian yang kamu peroleh di tahun 2023 tidak menjadi berarti. Saham keenam, ASII dengan total dividen per share 1.649. Saham ini memiliki harga terendah 3.220 dan harga tertinggi 8.775 dalam 5 tahun terakhir. Artinya apabila memasukkan unsur dividen per share secara total, maka porsi dividen sekitar 19% hingga 51%. Nah, untuk dividen yield di tahun 2023 mencapai 7,4 hingga 20,1%. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangannya. ASII ini listing sejak tahun 1990 dan diproyeksikan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan pencapaian laba 25,6 triliun rupiah. Nah, untuk valuasinya per 6,7 dengan PBV 1,2 kali. NPM 10% dengan ROE 17%. Angka yang masih cukup baik meskipun tidak spektakuler, tapi sebagai catatan DER-nya sudah tinggi dengan angka 106%, yang artinya hutang lebih besar dari modalnya. Terkait kinerja harga saham masih turun 0,4 di tahun 2023 dan turun 23% dalam 5 tahun terakhir.
Saham terakhir TLKM dengan total dividen per share 971 selama 6 tahun terakhir. Harga terendahnya adalah 2.450 dan harga tertinggi 4.850. Apabila memasukkan unsur total dividen per share-nya, maka akan diperoleh porsi dividen sekitar 20 hingga 40%. Nah, untuk dividen per share di tahun 2023, jika dibandingkan dengan harga terendah dan tertinggi 5 tahun terakhir, potensi yield-nya sekitar 3,4 hingga 6,8%. Nah, TLKM ini listing sejak tahun 1995 dan diproyeksikan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir, dengan pencapaian laba sekitar 19,5 triliun rupiah. Valuasi PER 15 kali dengan PBV 2,9 kali. Aspek profitabilitasnya NPM 17% dengan ROE 19%, angka yang masih cukup baik. Tapi sebagai catatan juga, DER-nya sudah tinggi dengan angka 96%. Terkait kinerja harga saham, masih naik 5% selama tahun 2023 dan naik 12% dalam 5 tahun terakhir. Nah, sebagai informasi, kalau kamu mau belajar teknik dividen investing dengan lebih detail, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Detailnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Nah, demikianlah informasi pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, di stock market. Yang kedua, cara cepat analisa laporan keuangan. Dan yang ketiga, strategi nabung saham seperti yang tadi kita sudah bahas. Apabila tertarik melakukan pembelian, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.